بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله. Mudah-mudahan yang salam ini menjadi wasilah kita dikumpulkan bersama beliau di yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang alhamdulillah sudah mendesain sedemikian rupa. Insya Allah ini merupakan amal kebaikan buat kita semua. Yang kami hormati segenap pihak Yayasan Sultani Harapan Jaya, Dewan Panitia. Baik, kita mulai dengan memperkenalkan. Alhamdulillah saat ini untuk susunan pengurus DKI Masjid Jami Harapan Jaya periode 2024-2029 kita ada 31 orang. Untuk ketua kami sendiri yaitu Jamaluddin, dan ada sekretaris Mas Dodi Setiawan, dan kebetulan ada di samping kanan saya bisa berdiri. Terus yang kedua ada yaitu Pak Haji Budi Purwanto, ada di kanan saya juga. Terus yang ketiga ada karena kita ada 6 bidang. Untuk pertama kita urutkan berdasarkan main jobnya ya di DKM. Pertama di sini ada pelayanan dan umum yang insya Allah kepala bidangnya dipegang oleh Pak Miftahul Huda. Bisa terpilih beliau Pak RT saya. Jadi saya nggak bisa macam-macam. Alhamdulillah ini semua pemimpin itu bisa berdiri pada pijakan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Berikutnya ada Pak Hajar Samaro, silakan, dan diikut sama terus ada Pak Marti Harahap. Berikutnya ada Pak Rizky Iskandar Muda, beliau sepertinya belum datang. Terus di bawahnya ada Pak Medi Ramadhani dari pojok. Masuk ke dan ibadah. Nah di sini biasanya bidang ini dipegang oleh Pak Abdul, karena yang kita usung pemuda-pemuda kita berkomunikasi dengan beliau, dan beliau juga orang kawakan di dakwah. Makanya kepala bidangnya untuk periode ini dipegang oleh Mas Rahmat Kurniawan. Berikutnya ada Pak Haji Nur Sakti. Ini yang paling banyak fans ternyata ya. Dan ya ini yang paling pamungkas dengan doa-doanya yang mandul, yaitu Pak Kadir Ismail. Jadi saya di mana-mana. Berikutnya ada Pak Haji Duhdi Wibowo, sekaligus calon ketua RW belum ada. Dan yang paling bawah ini anak emasnya yayasan dari Alun Ahad, di mana ketua bidangnya ada Ibu Haja Lilis Supresmi. Beliau izin untuk kali ini beliau tidak berkenan karena ada sesuatu dalam lain hal. Berikutnya ada Mbak Safita di Sumber. Berikutnya ada Mbak Mira Nurmantriba. Berikutnya ada Dr. Desi Aulia. Dan berikutnya Mbak Amel. Ini di rumahan kakak ketua tapi paling kotor, agak unik namanya. Kemudian berikutnya kita masuk ke humas dan kerjasama. Ini ada bahan baru yaitu kerjasama, di mana kepala bidang dipegang sama Pak Haji Muhammad Setiadi Dewan Perwakilan. Di bawahnya ada Pak Enggar Sasono.
Berikutnya ada Mbak Yusta M. Karona. Berikutnya ada Mbak Desi Fitria. Dan ada Pak Sugi Purnomo. Lanjut ada Sarana dan IT. Di sini ada Pak Dwi Ari Susanto. Di bawahnya ada Pak Adi Sutriyono. Terus ada Pak Imam Hakim. Jadi karena beliau di RT 1 benar-benar mau menyatukan kita semua yang ada di sini. Insyaallah. Berikutnya ada Pak Hendri Novendi. Dan ada Mas Arif Sulistiono. Beliau RT 3 ya. Lanjut, ini yang tidak kalah penting, acara ini tidak terselenggara kalau tidak ada organisasi dan sumber daya manusia. Ini juga baru, tapi salah satu yang pamungkaskan di DKM ini, yaitu ada Bang Odi Auliatullah, ada Mbak Eki Ikrimah. Ini ikonya DKM Pak, jadi Eka dan Odi. Di launching, sudah launching sudah. Dan ada Mas Eko yaitu Binarko ya. Di sini berikutnya terakhir ada Bang Beserta Sazis. Bapak-bapak bener ya, Mbak Eka kalau nggak bener ya. Oke ya. Terus habis itu kalau saya bilang hujan batu, lah itu ya enak ya. Nah, hujan batunya kalau dari atas di atas, hujan batunya di bawah dari di bawah. Oke. Nah terakhir kalau ada petir, kepalanya biji. Makanya tadi di depan minta maaf ya friend, minta maaf ya friend. Iya saya maafin, iya kan? Minta maaf di depan kan? Oke, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diperintahkan sebagai yayasan, tapi di struktur yayasan ada pembina, ada kami mengucapkan dulu ya, Bapak Ketua Pembina, Habib Pak Dimana dan ada satu yang hadir karena memang undangannya kalau melalui WA ini orang sudah gak kenal WA lagi karena sudah 80 ke atas kecil dari Pak Wajiri. Jadi mungkin next berapa hari sebelumnya kita dikasih tahu, jadi kita bisa undang secara lisan. Yang kami hormati juga dari pengawas yayasan Pak Hadri Ismail dan Pak Asnardi
Kalau Jawa itu Ashari yang marbot, kalau dari Sumatera Ashari. Jadi ada nama dia aja. Dan rekan-rekan di pengurus harian, mulai sekretarisnya Pak Juwali, sekretaris kedua Pak Eko, sudah ada satu Pak Rio dan ada dua Pak Bambang. Sekiranya bahwa hari ini kami yang sudah uzur sebenarnya, tapi dengan ice breaking yang diberikan oleh kawan-kawan muda dari DPR, kami merasa seolah-olah terbang 30 tahun ke belakang. Jadi seolah-olah muda lagi ya. Tapi begitu, waduh, hari ini bulan tadi karena ada kajian, semuanya pakai sarung. Pertemuan hari ini adalah itu nutupin bukan, tapi di bawah suasananya seperti Muhammadiyah. Kalau ini Muhammad saya, kalau itu Muhammadiyah. Jadi sangat baik sekali sebuah pertemuan tadi dengan judulnya konsolidasi antara DKM dan Yayasan Jadi ini mestinya menjalin secara baik, bukan hanya hari ini, tapi sudah mulai dari masjid dibangun tahun 91 didirikan yayasan. Itulah menjadi suatu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena kembali lagi, kalau Undang-Undang Nomor 50, sebuah masjid tidak punya lembaga hukum, tidak boleh meminta-minta sumbangan ke mana. Bikin kotak di masjid juga sebenarnya dilarang. Bersyukurlah bahwa Masjid Jami Harapan Jaya mempunyai yayasan Masjid Jami Harapan Jaya. Jadi secara utuh kita sudah memenuhi undang-undang yang ada, memenuhi kriteria yang ada, tinggal kita mengisinya seperti apa. Siapakah dia? Almahat. Ya, almahat ibu-ibu nomor 4. Salah. Siapa? Sahabat saya, Bapak Budi Purwanto. Aku tahu. Kalau tidak salah, kan benar Pak Haji Seger. Aku tahu. Mas Doni Setiawan. Oke, kalau udah lanjut dulu yang kedua.
ya. Kita coba lihat lagi seberapa peka kalian. Soal yang kedua. Siapakah dia? Grand Design Pemimpin Pengurusan DKM Masjid Jami Harapan Jaya. Jadi basicnya kalau kita lihat di sini secara struktur ada beberapa yang baru karena setelah kami menetapkan bahwa visi misi kita adalah mempersatukan ya umat. Nah ini hal yang sangat penting bagi kita menyesuaikan struktur yang ada. Makanya Pak tadi melihat yang pertama yang selama ini tidak pernah ada, salah satunya adalah pelayanan jamaah. Karena mau sebagus apapun kita intinya manusianya yang kita tempatkan atau posisikan untuk selalu siapapun yang ada di sini itu merasa bahwa diperlakukan secara spesial. Ini yang menjadi salah satu dorongannya. Di berikutnya ada dakwah, di sini pun ada beberapa program-program dakwah yang akan baru gitu ya, kita akan launching. Dan berikutnya selain dari dakwah itu sendiri, ada di humas itu ada kerjasama sebenarnya, kerjasama yang istilahnya selama ini tidak muncul kalimat kerjasamanya. Berikutnya ada di Umaha yang biasanya garisnya berbeda ataupun levelnya sama dengan DKM, namun untuk periode kali ini kita sama yang di bawah DKM.
Dan setelah al-ummahat, di sini juga ada sarana dan prasarana tanah. Yang baru di sini adalah ID-nya. Nah, yang kalau kita lihat akhir-akhir ini ya semuanya sudah digital gitu ya. Dan berikutnya ataupun terakhir ya, kita ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ataupun organisasi ini juga selama ini tidak ada. Jadi perlu ada support yang kuat ya. Dalam hal ini ide-ide lebih banyak muncul dari bagian tersebut. Nah, ini tampilan yang sudah kami gambarkan tadi. Mudah-mudahan dengan hari ini ya, kita bisa lebih optimal ke depannya. Berikutnya untuk program kerja bulan, nah di sini kita akan membuat adanya program pelayanan jamaah dengan memberdayakan remaja ataupun pemuda. Nah, ini mungkin salah satu langkah pertama yang akan dilakukan oleh bagian pelayanan. Dalam hal ini Pak RT saya, Pak Ifra dan kawan-kawan, di tanggal 21 Bapak Ibu bisa dicatat untuk bisa hadir nobar di keras sebelah selatan ya, maksudnya di Harapan Jaya. Dan di sini juga yang tidak kalah penting adalah database dan segala sesuatunya pastinya butuh itu. Dan di sini juga ada optimalisasi untuk media komunikasi supaya kita juga bisa dikenal. Masjid Jami Harapan Jaya atau MJHJ adalah brand yang akan kita angkat, mudah-mudahan lebih dikenal. Dan akan ada juga call center jamaah. Ini kaitannya untuk konsultasi baik syariah maupun juga kesehatan. Berikutnya ada beberapa agenda lain yang akan juga dilakukan, yaitu mungkin kajian akbar terlihat seperti biasa, tapi insya Allah ada beberapa hal yang berbeda. Terus ada bakti sosial juga yang pastinya akan berbeda, yang biasanya dihadiri jemaah, tapi untuk saat ini di bawah DKM. Terus insya Allah dalam waktu dekat juga ada tahun Ramadan, jadi sebelum memasuki Ramadan ada pembukaan. Karena dengan ilmu kita beribadah dan tanpa ilmu akan berbeda secara pahala juga. Dan yang tidak kalah penting baru juga yang masalah kesehatan, layanan termasuk adanya pengadaan tabung gas untuk oksigen yang salah. Terus UPZ ini juga baru. UPZ ini baru, insya Allah juga segera di-launching untuk pelayanan jamaah juga sebenarnya, karena ini salah satu rukun iman ya, yang wajib untuk dilakukan. Dan alhamdulillah kita sudah ada draftnya, tinggal kita ajukan. Dan kegiatan hari besar Islam, walaupun mungkin di antara jamaah ada yang agak tidak begitu familiar ya dalam hal ini, tapi kita mengemas dengan kemasan yang tidak membuat mereka enak gitu ya. Terus ada pasar murah, ini juga dari saya ini dari tim pemenangannya atau saya pemenangan juga akan support kegiatan ini. Terus Jumat berbagi barokah ini juga alhamdulillah sudah berjalan, sudah beberapa kali. Dan berikutnya juga ada Jumat manis ya, optimalisasi keamanan dan kenyamanan jamaah dalam hal ini baik di IT-nya ya, sarana prasarana. Berikutnya kita ada beberapa hal juga yang sudah harus kita pastikan jalan. Ya, jadi untuk visi-visi seperti kami tadi sudah sampaikan ya, bahwa menjadi pusatnya umat. Nah, di sini kita ada target sebenarnya. Jadi paling tidak di kita periode SP sudah disusun ada dengan target di tahun kelima ini berharap minimal 8% jamaah laki-laki gitu ya. Karena pertama kita akan garap remaja kita dengan kita mengikuti hobi-hobi rekan-rekan pemuda remaja ini. Nah, di sini kalau dari di sini ada piramida terbalik gitu ya. Karena kita harapannya lebih optimal dirasakan yang manfaat terhadap DKM ini ada di jamaah gitu ya. Kita hanya bagian kecil yang ada di bawah divisi yang untuk bagaimana cara menyatukan. Di sini ibaratnya divisi ini adalah satu rumah. Pertama, kalau tidak dibuka pintunya, orang juga akan tidak masuk. Begitu ya. Makanya di sini masjid yang membuka. Di berikutnya ada yang siapapun yang masuk ke rumah itu tidak ada serata, tidak ada yang memuji atau yang spesial. Dan di sini sebagai pelayan orang rumah kita harus menunjukkan keramahan kita. Dan bagaimana caranya orang itu dengan masuk ke rumah kita, orang merasakan kebesaran Allah di situ ya, yang kita agungkan. Setelah itu berjalan, lalu kita mendakwahkan ilmu syariat yang ada di
simbol-simbol yang ada di dalam Islam. Dan setelah itu terrealisasi, baru kita bisa lebih luas dengan bersinergi dengan seluruh warga muslim, terutama di RW 012. Dan pastinya kita berharap keaktifan ini yang menjadi barometer berhasil atau tidaknya programnya insya Allah akan kami jalankan 5 tahun ke depan. Berikutnya, nah di sini nilai-nilai organisasi yang kami angkat, mungkin Bapak Ibu sudah kenal bahwa Panji Rasulullah itu ada 2, ada Arroyah dan Aliwah. Nah kita angkat untuk Aliwahnya. Kenapa kita angkat Aliwahnya? Sebenarnya sih kurang lebih sama isinya. Cuman kalau dilihat secara aturan di zaman Rasul, Aliwah itu lebih besar benderanya dibandingkan Arroyah yang warna hitam tulisan putih. Kalau Aliwah ini warna putih tulisan hitam. Maksudnya sudah paham ya apa filosofinya, bagaimana cara kita membersihkan hati yang di hati hanya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berikutnya, leadership ini satu hal yang mutlak yang harus kita miliki karena kita diciptakan di sini sebagai khalifah. Kita 2 arti untuk leadership, baik khalifah itu sendiri dan juga imam gitu ya. Dan pastinya khalifah ini ada 2, ada khalifah yang menegakkan yang hak, ada yang khianat. Nah kita berharap sama-sama kita menegakkan yang hak, yang istilahnya insya Allah kita akan jalankan bersama di TKM. Berikutnya di sini ada integriti. Kalau di zaman Rasul kita mengenal adanya staff ya, tanpa tabliknya. Itu adalah karakter yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya kita menunjukkan sidik, fatonah gitu ya, dan ada amanah. Ini yang menjadi sifat yang Rasulullah sendiri tunjukkan. Berikutnya ada wisdom, hikmah ataupun kalimat bijaksana. Nah ini juga memang sangat penting ya, amanah untuk kejujuran dan ketulusan yang merupakan hal yang paling fundamental ya untuk bisa merealisasikan nilai-nilai yang ada di wisdom ini. Dan di sini juga banyak di Al-Quran juga disebutkan yang intinya bagaimana caranya secara individu kita ada kepandaian atau kecerdasan yang sifatnya menggunakan akal budi yang bersumber dari Al-Quran, yang didasari oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga sebagai sarana untuk memelihara juga, untuk mempertahankan kecerdasan juga adalah dengan wisdom tadi gitu ya. Berikutnya di sini action ataupun tindakan, segala amalan yang dilakukan pastinya belum bernilai kalau belum dilakukan, baru lihat baru ilmunya. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan di sini ya semua kebaikan yang istilahnya berawal termasuk juga hal-hal yang kecil yang menurut kalau yang namanya kebaikan juga insya Allah akan memberikan dampak positif buat semua gitu ya. Nah di sini ada beberapa aspek sebenarnya di Islam sudah diatur ya actionnya dalam hal ini, ada di muamalah gitu ya, salah satunya yang terkait finansial gitu ya. Berikutnya ini bidang-bidang yang kami tadi sudah paparkan sebagai gambaran buat kita bersama bahwa total ada 6 struktur yang ada dengan kepala bidang yang juga sudah kita perkenalkan tadi. Berikutnya satu, tadi Bapak menggarisbawahi ada UPJ, tapi di dalam struktur UPJ belum ada. Betul, kalau di saat ini ya, kami tidak membuat salah satu bidang tersendiri untuk UPZ. Ini masuk ke pelayanan, namun di bawahnya dakwah gitu ya. Dan di sini jadi bidang yang rencananya akan kita buat atau bentuk. Jadi tidak dari sampai saat ini kita belum ada untuk perencanaan menambah bidang tersendiri, tapi menjadi bagian dari sub bidang di dakwah seperti itu. Ya, ini juga kita akan komunikasikan juga ke Basnas terkait hal-hal tersebut gitu ya. Karena jujur kami saat ini ya nama-nama ini insya Allah nama terbaik saat ini yang siap dengan ikhlas untuk mendukung semua program. Jadi untuk pengembangan terlalu umum pun kami masih mempertimbangkan secara ini, karena yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga perlu tahu sampai saat ini kita masih sampai jam 11 jam 12 malam menggodok apa yang menjadi program. Bahkan
bahkan sekretaris kami juga kemarin sempat ngedown karena ekstra juga. Tapi sebenarnya inilah bagian dari jihad kami untuk menyelaraskan kehidupan ataupun pekerjaan dunia dengan investasi akhirat kita, seperti itu. Kalau ada dari kubu sebelah yang bisa, mudah-mudahan dengan dimasukkan ke kota-kota itu kita bisa lebih bersinergi di warga khususnya RW 12 ini. Terkait sebenarnya program ini yang kita sampaikan hari ini lebih ke 100 hari prioritas. Betul masih hanya sedikit, tapi di semua bidang itu sudah disiapkan programnya. Tapi kita ambil yang sekiranya lebih menjadi bagian dari yang bisa mendobrak, yang bisa terlihat dalam waktu dekat dan low cost juga sebenarnya. Ini juga sudah dipertimbangkan. Terus untuk struktur terkait misalkan kita mengajak Karang Taruna, sebenarnya sebelum terbentuknya yayasan pun kami sudah dapat dengarnya. Ini kami sudah ada komunikasi, cuman dari sekian yang kita ada komunikasi belum terbuka untuk itu, dan pastinya harapan kami kan semua bisa ambil bagian. Jadi mau buku sebelah ataupun buku di mana sebenarnya kita satu, cuma memang butuh proses sampai kita bisa memastikan bahwa ada keikhlasan, ketulusan, niat lillahi ta'ala, warga melibatkan diri. Makanya akan dibuka beberapa yang seperti juga ada rencana untuk Saturday night, itu kita mengundang siapapun warga, utamanya pemuda, untuk bisa nongkrong bersama di masjid. Jadi kita hanya sekedar terlihat kegiatan biasa saja, tapi dari situ kita bisa mengarahkan untuk ada rasa cinta dulu di masjid sebelum cintanya kepada pengurus-pengurus yang ada di masjid itu sendiri. Terus yang tadi Pak Haji sampaikan terkait untuk penguatan ekonomi, sebenarnya salah satu yang kami sebutkan yang baru yaitu di bidang humas, ada dannya di situ kerjasama. Nah ini akan digarap beberapa hal yang kaitannya untuk penguatan finansial untuk DKM. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل محمد
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير